Selamat sore, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan akhir mata kuliah analisis proses bisnis dengan studi kasus Universitas Serang Raya. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai hasil analisis yang telah kami lakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa permasalahan utama yang dibahas dalam praktikum ini. Yang pertama, bagaimana proses bisnis, pelaksanaan pemetaan kondisi aktual, sistem melalui perancangan visualisasi proses bisnis saat ini, serta pemodelan target masa depan. Yang kedua, bagaimana menganalisis kesenjangan operasional organisasi menggunakan pemetaan aplikasi penunjang, evaluasi internal, eksternal, dan analisis kesenjangan dalam bentuk tabel terstruktur. Yang ketiga, bagaimana merancang rekonstruksi proses kerja yang radikal melalui metodologi BPR serta merumuskan parameter keberhasilan sistem menggunakan tabel KPI dan CSF. Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan praktikum ini yaitu memahami serta menguasai teknik pemetaan alur kerja organisasi baik untuk kondisi berjalan maupun rancangan model masa depan. Yang kedua, mengintegrasikan analisis kapabilitas sistem melalui pemetaan aplikasi penunjang yang digunakan, identifikasi posisi strategis via matriks SWOT, serta pengukuran yang deviasi performa melalui analisis gap yang seluruhnya disajikan dalam bentuk tabel informatif. Yang ketiga, merancang ulang proses bisnis organisasi secara fundamental melalui pendekatan BPR yang divisualisasikan secara jelas melalui gambar pemodelan alur baru. Yang keempat, merumuskan instrumen pengendalian dan pengawasan manajemen yang presisi melalui penetapan dokumen tabel KPI dan CSF. Perkenalkan, saya Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan bagian as is proses dan to be proses. Pertama, apa itu as is proses? As is proses merupakan tahapan fundamental dalam analisis proses bisnis yang bertujuan untuk mendokumentasikan, memetakan, dan memahami kondisi nyata dari alur kerja yang sedang berjalan di dalam organisasi. Melalui pemetaan ini, seluruh aktivitas fungsional, urutan kerja, serta interaksi antar departemen diidentifikasi secara transparan. Dokumentasi kondisi ASIS ini secara metodologis disajikan dalam bentuk gambar atau diagram alur lintas fungsi atau cross-functional flowchart yang mempermudah analisis untuk mengidentifikasi adanya pemborosan, inefisiensi, redundansi tugas, maupun hambatan kerja yang terjadi di lapangan. Kedua, ada pemodelan proses bisnis target to be process adalah visualisasi dari rekonstruksi alur kerja ideal yang diharapkan dapat diterapkan oleh organisasi di masa depan guna mengatasi kelemahan yang ditemukan pada tahap as-is. Proses ini berfokus pada optimasi penyederhanaan dan otomatisasi rangkaian aktivitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Sama halnya dengan kondisi aktual, pemodelan target ini direpresentasikan dalam bentuk dokumen, gambar, atau diagram alur teknis, sehingga memberikan panduan visual yang jelas bagi manajemen dan mengimplementasikan informasi operasional yang baru. Selanjutnya ada contoh dua diagram, yaitu diagram as-is dan diagram to be. Diagram as-is pada Satgas PPKPT Universitas Serang Raya. Terdapat 4 pool, yaitu pelapor, tim Satgas PPKPT, korban atau pihak terlibat, dan pimpinan universitas. Proses dimulai pelapor mengakses website PPKPT, lalu membaca informasi PPKPT, mengunduh dokumen pengaduan, ada formulir pengaduan, menyiapkan bukti kejadian dengan berkas bukti kejadian, lalu mengisi formulir pengaduan, dan mengirim laporan ke tim Satgas PPKPT. Kemudian tim Satgas PPKPT menerima laporan. Kemudian diperiksa kelengkapan laporan. Ini ada gateway,
Untuk verifikasi kelengkapan laporan, jika laporan tidak lengkap, maka akan meminta perbaikan laporan ke pihak pelapor. Lalu akan memperbaiki laporannya, kemudian mengirimkan kembali. Jika iya, laporan lengkap, akan melakukan pemeriksaan kasus. Kemudian akan ke pool korban atau pihak terlibat untuk memberikan keterangan korban. Lalu memberikan keterangan saksi, memberikan keterangan terlapor, dan ke pool tim Satgas PPKPT untuk mengumpulkan keterangan. Di keterangannya akan menghasilkan berkas, yaitu hasil pemeriksaan. Kemudian hasil pemeriksaan tadi akan diverifikasi apakah pemeriksaan ini terbukti, ada kasusnya terbukti atau tidak. Jika tidak, akan menutup kasus. Tim Satgas PPKPT akan menutup kasus dan dinyatakan kasus selesai. Jika kasusnya terbukti, tim Satgas akan menyusun dan mengirim rekomendasi sanksi. Lalu ke pool pimpinan universitas akan menetapkan sanksi, kemudian melaksanakan tindak lanjut, lalu menyelesaikan penanganan kasus. Kemudian kasus dinyatakan selesai. Oke, selanjutnya pada diagram portal e-jurnal Universitas Serang Raya, terdapat 4 pool, yaitu pertama pool pembaca atau penulis, kedua administrasi portal, ketiga tim validasi publikasi, keempat pengelola jurnal. Proses dimulai, penulis atau peneliti mengakses portal jurnal, lalu menentukan topik penelitian, dan selanjutnya melakukan pencarian jurnal. Kemudian meninjau hasil pencarian. Ini ada gateway, apakah jurnal ditemukan? Kalau tidak, akan menampilkan notifikasi jurnal tidak ditemukan. Kemudian menyesuaikan kata kunci pencarian lagi, lalu melakukan pencarian jurnal. Jika iya, memilih jurnal relevan, lalu meminta informasi publikasi, kemudian ke pool administrasi portal untuk menerima permintaan informasi publik, lalu menyediakan data jurnal dan metadata dari database jurnal. Kemudian ke pool tim validasi akan melakukan verifikasi metadata publikasi berupa file metadata publikasi. Lalu akan melakukan verifikasi status validasi publikasi. Dan sinar gateway lagi, apakah publikasi valid? Jika tidak, akan mengidentifikasi kesalahan di metadata, lalu memperbaiki metadata publikasi, kemudian memperbarui metadata publikasi dan verifikasi ulang kembali. Jika iya, menyiapkan informasi validitas, akan menghasilkan sebuah file informasi validitas, kemudian mengirim informasi validitas. Nah, di sini terdapat kesalahan, harusnya panahnya mengarah ke bukan evaluasi kualitas, bukan ke sini. Kemudian mengirim notifikasi validitas, melakukan evaluasi kualitas publikasi, lalu mendokumentasikan status publikasi. Kemudian akan mengarah ke peneliti atau pembaca. Baca akan mempelajari informasi jurnal, kemudian memilih artikel ilmiah, kemudian mengakses dan membaca artikel, kemudian memanfaatkan artikel sebagai referensi penelitian. Nah, ini selesai prosesnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari orang sebelumnya, dan saya akan menjelaskan pada bagian analisis gap. Analisis gap adalah cara untuk membandingkan kondisi unsera saat ini dengan kondisi yang seharusnya atau yang ingin dicapai. Jadi saya ingin melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Oke, kita lanjut saja. 1. Visi global. Target Unsera adalah menjadi universitas yang bisa bersaing di tingkat internasional. Saat ini visi tersebut sudah ada, tetapi bukti
seperti ranking dunia mahasiswa asing atau program internasional masih belum banyak terlihat, jadi masih perlu ditingkatkan. 2. Akreditas institusi. Targetnya adalah mendapatkan akreditas unggul. Saat ini Unsera masih berakreditasi baik sekali, artinya kualitas kampus sudah baik, tetapi masih harus ditingkatkan lagi agar menjadi unggul. 3. Kualitas program studi. Targetnya semua program studi memiliki akreditas unggul. Namun sekarang baru beberapa program studi yang program yang sudah unggul, sedangkan yang lain masih baik atau baik sekali, jadi kualitasnya belum merata. 4. Penelitian. Unsera sudah banyak melakukan peneliti dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi hasil penelitian terutama yang dipublikasikan secara internasional masih belum banyak ditampilkan. Jadi peneliti perlu diperbaiki lagi lah. 5. Kerjasama industri. Unsera sudah memiliki banyak kerjasama dengan perusahaan atau institusi, namun manfaat dari kerjasama tersebut, misalnya terhadap lulusan atau penelitian, belum dijelaskan secara lengkap. 6. Kondisi lulusan. Unsera sudah mendukung mahasiswa dengan dosen praktis dan sertifikasi, tetapi belum semua program studi memiliki sertifikasi profesi, jadi masih perlu pemerataan. 7. Dosen. Jumlah dosen sudah banyak, tetapi dosen yang bergelar doktor masih sekitar 19%, artinya kampus masih perlu meningkatkan jumlah dosen yang memiliki pendidikan doktor. 8. Digitalisasi. Unsera sudah memiliki e-learning, portal akademik, dan perpustakaan digital, namun konsep smart campus secara menyeluruh masih belum sepenuhnya diterapkan. 9. Reputasi. Unsera sudah dikenal dengan salah satu kampus swasta yang baik di Banten, tetapi agar lebih dikenal secara nasional dan internasional masih perlu dipertingkatkan. 10. Website. Website Unsera sudah cukup baik, namun masih ada beberapa halaman yang belum lengkap. Bahkan masih ada tulisan contoh seperti lorem imprus. Ini menunjukkan informasi di website masih perlu diperbaiki. Oke, untuk kesimpulan analisis gapnya, jadi saya akan mempersingkat saja. Jadi kesimpulannya yaitu Unsera sudah berkembang dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu dipertingkatkan, seperti akreditas, kualitas program studi, jumlah dosen atau doktor, publikasi penelitian internasional, dan kelengkapan informasi di website. Oke, langsung di penjelasan BPR aja. Penjelasan BPR ini setelah mengetahui kekurangan melalui analisis gap, langkah berikutnya adalah BPR atau Business Process Reengineering. BPR adalah upaya memperbaiki cara kerja agar tujuan kampus bisa tercapai lebih cepat dan lebih baik. Dapat penelitian ini memperbaikinya diukur menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. KPI adalah indikator untuk mengukur apakah tujuan kampus sudah tercapai atau belum. Lulusan mendapat pekerjaan, artinya itu satu ya. Artinya mengukur beberapa banyak lulusan yang berhasil bekerja, berwirausaha atau melanjutkan kuliah setelah lulus. 2. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, artinya mengukur beberapa banyak mahasiswa yang mengikuti magang, pertukaran pelajar, atau program MBKM. 3. Dosen berkegiatan di luar kampus, artinya dosen juga aktif di industri atau lembaga lain seperti pengalaman mereka bertambah. 4. Praktis mengajar di kampus. Kampus mengundang orang yang sudah berpengalaman di dunia kerja untuk mengajar mahasiswa. 5. Hasil penelitian dosen dimanfaatkan masyarakat. Penelitian dosen tidak hanya disimpan, tetapi benar-benar digunakan oleh masyarakat atau industri. 6. Program studi bekerja sama dengan mitra. Artinya semakin banyak kerjasama dengan perusahaan atau universitas lain semakin baik. 7. Kelas kolaboratif.
Mahasiswa tidak hanya mendengarkan dosen, tetapi juga mengerjakan proyek, diskusi, dan studi kasus. 8. Program studi berstandar internasional. Semakin banyak program studi yang mendapat pengakuan internasional. Oke, untuk penjelasan KPI mendukung yaitu ada 8 KPI utama. Ada KPI pendukung yang membantu mengukur kualitas layanan kampus seperti kepuasan mahasiswa, kelulusan tepat waktu, jumlah penelitian dosen, pengabdian kepada masyarakat, sistem akademik selalu aktif, jumlah program studi yang mendapat akreditas baik. Untuk penjelasan CFF, yaitu contohnya kayak kalau ingin lulusan cepat bekerja, kurikulumnya harus sesuai kebutuhan industri. Kalau ingin mahasiswa banyak magang, kampus harus memiliki banyak kerjasama dengan perusahaan. Kalau ingin peneliti bermanfaat, penelitian harus sesuai kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, kalau ingin program studi berstandar internasional, kampus harus menyiapkan dokumen dan kualitasnya dengan baik. Oke, segitu saja untuk dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan KPI yang pertama, yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Indikator pengukurannya adalah lulusan yang bekerja, berwirausaha atau melanjutkan studi dalam waktu maksimal 12 bulan setelah lulus. Yang kedua, yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Indikator pengukurannya adalah mahasiswa yang mengikuti program MBKM seperti magang, pertukaran pelajar, riset, proyek desa maupun kegiatan MBKM lainnya. Yang ketiga, dosen berkegiatan di luar kampus. Indikator pengukurannya adalah proses dosen yang terlibat dalam kegiatan di luar kampus, seperti penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun mengajar di institusi lain. Yang keempat, praktisi mengajar di kampus. Indikator pengukurannya jumlah mata kuliah atau kelas yang melibatkan praktisi profesional sebagai pengajar. Yang kelima, hasil kerja dosen dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator pengukurannya jumlah penelitian, inovasi atau karya dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun industri. Yang keenam, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Indikatornya jumlah kerjasama internasional dengan pengukuran tinggi industri maupun lembaga lainnya. Yang ketujuh, kelas yang kolaboratif dan prestisius. Indikatornya presentasi mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, atau kolaborasi. Yang terakhir, program studi berstandar internasional. Indikator pengukurannya adalah jumlah program studi yang memperoleh akreditasi atau pengukuran internasional. Demikian penjelasan mengenai 8 KPI utama Universitas Serang-Raya. Selain KPI utama, terdapat juga KPI pendukung yang berfungsi sebagai indikator tambahan untuk mendukung pencapaian tujuan universitas. Setiap indikator memiliki target yang ingin dicapai. Misalnya kepuasan mahasiswa ditargetkan minimal 90%. Tingkat kelulusan tepat waktu minimal 80%, ketersediaan sistem akademik dan e-learning minimal 99%. Sedangkan indikator lainnya ditargetkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis CSF berdasarkan 8 IKU Universitas Serang-Raya. Sebagai contoh pada KPI pertama, yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Faktor keberhasilan meliputi kualitas kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, serta layanan bimbingan karir dan teacher studi yang efektif. Yang kedua, yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Faktor keberhasilannya adalah tersedianya akses program MBKM, adanya kerjasama dengan berbagai mitra, serta pendukungan aktif dan institusi. Sementara itu, pada KPI lainnya, faktor keberhasilan yang diidentifikasi meliputi dukungan kebijakan kampus, kerjasama dengan mitra, peningkatan kualitas pembelajaran, budaya riset, publikasi ilmiah, serta komitmen terhadap mutu dan
akreditasi. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar bagi universitas dalam menyusun strategi untuk pencapaian target setiap KPI. Dengan adanya analisis CSF ini, Universitas Serangaya dapat mengetahui faktor-faktor yang perlu diprioritaskan agar pencapaian setiap IKU dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.